National Aeronautics and Space Administration atau disingkat NASA, dipandang sebagai salah satu badan antariksa terbesar di dunia. Berbagai penemuan dan inovasi telah diberikan kepada masyarakat dunia selama berpuluh-puluh tahun berkarya. Pada tahun 1969, Badan Antariksa Amerika Serikat itu mengirimkan manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan. Meskipun banyak kontroversi tentang hal itu. Hampir 3 dekade kemudian, NASA mengorbitkan stasiun angkasa luar internasional terbesar yang sampai sekarang masih beroperasi. Tidak sampai di sana, NASA bersama dengan beberapa perusahaan juga bekerja sama untuk mewujudkan misi eksplorasi lebih dalam ke Mars pada beberapa tahun terakhir. Namun, di balik semua itu, ada beberapa hal unik dan aneh yang mungkin belum diketahui sebagian besar orang tentang Badan Antariksa Amerika Serikat itu. Berikut di antaranya. Astronot NASA mogok kerja di luar angkasa. Pada tahun 1974, kru Skylab 4 menghabiskan 84 hari di angkasa luar. Dengan beban kerja yang berat, mereka pun merasa stres dan melakukan pemogokan kerja. Menjadi yang pertama dan satu-satunya terjadi di luar bumi. Protes tersebut terjadi 1 bulan sebelum misi mereka berakhir. Ketiga astronot itu memutuskan mengambil hari di mana mereka tak bekerja sama sekali, bersantai dan menikmati pemandangan bumi yang indah. Mereka pun mematikan radio komunikasi dengan ruang kontrol. Sehari kemudian, para astronot kembali bekerja. NASA pun tak senang dengan tindakan yang dilakukan 3 astronot tersebut. Namun, mereka tidak bisa melakukan apa-apa atas hal tersebut. NASA menunggak membayar sampah antariksa selama 30 tahun. Pada tahun 1979, NASA menjadi perhatian banyak media ketika stasiun antariksa pertama Amerika Serikat, Skylab, hancur saat memasuki bumi. Beberapa bagian stasiun tersebut mendarat di Samudra Hindia dan sebagian besar berserakan di Australia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun, Shire of Esperance Australia mendenda NASA sebesar $400 karena membuang sampah sembarangan. Tetapi, NASA tidak pernah membayar denda itu. Namun, hal itu berubah ketika pada tahun 2009, seorang penyiar radio California mendengar cerita tersebut dan mengumpulkan dana untuk membayar denda. Gedung terbesar NASA memiliki cuacanya sendiri. Vehicle Assembly Building atau VAB di Kennedy Space Center, jika dilihat dari volumenya, merupakan bangunan terbesar kelima di dunia. VAB memiliki volume interior lebih dari 3, juta meter kubik. Besarnya ukuran bangunan dan kombinasi dengan kelembaban cuaca Florida telah menciptakan masalah unik. Hal itu membuat VAB memiliki cuacanya sendiri. Pada hari-hari yang lembab, awan akan terbentuk di bawah langit-langit di dalam gedung. Jelas, hal itu menimbulkan masalah bagi struktur tempat dibangunnya pesawat luar angkasa yang bernilai miliaran dolar. Untuk memecahkan masalah itu, NASA membangun sistem pendingin udara sebesar 10.000 ton yang mencegah terbentuknya kelembaban di dalam gedung. Astronot NASA menjalani latihan di alam liar. Mungkin sebagian besar orang belum mengetahui bahwa menjadi astronot harus menjalani serangkaian latihan fisik berat, termasuk bertahan hidup di alam liar. Salah satunya adalah latihan di dalam air. Hal tersebut masuk akal karena ketika astronot kembali ke bumi, mereka akan menempati sebuah kapsul dan biasanya akan mendarat di lautan. Namun, kapsul itu tak selamanya mendarat di tempat yang seharusnya. Oleh karena itu, NASA berjaga-jaga untuk menyiapkan semua kemungkinan, yakni dengan menyiapkan astronot untuk dapat hidup di alam liar. NASA merekam lagu yang dinyanyikan bumi. Sebuah rekaman audio bernama Earth Song yang dinyanyikan oleh bumi dirilis NASA pada 2012. Lagu tersebut direkam oleh Radiation Belt Storm Probes dan berisi fenomena bernama Horus, emisi radio yang disebabkan gelombang plasma di sabuk radiasi bumi Van Allen. Menurut Craig Kletzing yang membantu membangun instrumen penangkap sinyal, suara tersebut merepresentasikan suara yang kita dengar di sabuk radiasi jika manusia memiliki antena radio, bukan telinga. Ilmuwan tertarik dengan fenomena yang diduga disebabkan emisi radio dengan julukan killer electrons.
partikel ultra relativistik itu memiliki energi untuk menimbulkan ancaman bagi siapapun yang berada di jalur mereka, termasuk pesawat antariksa dan astronot.